Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-103 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan sifat-sifat yang telah tetap di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat al-ulu, itu sifat tinggi bagi Allah Azza wa Jalla. Belum menyebutkan di sini wa qawlihi lil jariyah, dan sabda Nabi SAW kepada seorang al-jariyah, yaitu seorang budak wanita. Aina Allah, di manakah Allah? Qalat fis sama. Dia mengatakan Allah berada di atas. Qala man ana, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, siapakah saya? Qalat anta Rasulullah. Dia mengatakan engkau adalah Rasulullah. Qala a'tidha fa innaha mu'minah. Kemudian Nabi mengatakan, lepaskanlah dia, bebaskanlah dia, karena dia adalah seorang yang beriman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini juga ada kisahnya dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, seorang sahabat Nabi SAW, Muawiyah ibn al-Hakam, yang bernama Muawiyah di antara sahabat Nabi lebih dari satu orang. Di sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan di sana ada Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Beliau mengatakan, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhud wal Jawaniyah. Aku memiliki seorang jariyah, yaitu seorang budak wanita yang menggembala kambing untuk di arah Uhud dan juga Al-Jawaniyah. Uhud ini sebelah utara kota Madinah. Fattala'tu dhata yawmin fa idza adh-dhibu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Maka aku melihat suatu hari ada seekor serigala yang membawa seekor kambing dari kambing yang digembala oleh budak tadi. Wa ana rajulun min bani Adam, dan aku adalah seseorang anak manusia. Asafu kama ya'safun, aku marah sebagaimana yang lain juga marah. Lakinni sokaktuha sokkah, bukan hanya sekedar marah, tapi aku menamparnya dengan keras. Sokkah di sini maksudnya adalah menamparnya dengan keras atau menamparnya sekali. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dzalika alayya. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan perkara ini atasku. Itu Rasulullah SAW setelah dikabarkan, maka beliau SAW menganggap ini adalah perkara yang besar. Ini sampai menampar seorang jariyah, yang menampar seorang budak wanita, dan ini adalah sebuah kezaliman. Qultu ya Rasulullah afala u'tiquha. Maka aku berkata, ya, dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dan ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi SAW, mereka juga bersalah sebagaimana manusia yang lain juga bersalah. Kita meyakini tentang keutamaan mereka, cuma kita tidak meyakini bahwasanya mereka maksum. Tapi lihat bagaimana dia langsung bertobat kepada Allah SWT, menyesal dan bertobat. Dia mendatangi Nabi dalam keadaan menyesal dan menceritakan kepada Nabi SAW apa yang terjadi. Kemudian saking dia menyesalnya, sangat menyesalnya dia, akhirnya dia ingin membebaskan budak tadi. Dan ini merupakan perkara yang besar, karena budak ini harta, dia bisa dijual mahal. Ketika seseorang membebaskannya, berarti dia menginfakkan sebagian hartanya, melepaskan sebagian hartanya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah afala u'tiquha, wahai Rasulullah, apakah aku membebaskannya? Qala i'tini biha. Maka beliau SAW mengatakan, datangkan dia ke sini. Ingin dites oleh Nabi SAW apakah dia adalah orang yang beriman sehingga bisa dibebaskan. Karena yang dibebaskan adalah orang yang beriman. Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka membebaskan budak yang beriman, itulah yang dibebaskan. Sekarang akan dites oleh Nabi SAW. Pantas tidak dan boleh tidak wanita tadi, budak tadi untuk dibebaskan. Fa'ataituhu biha, maka aku pun mendatangkan budak wanita tadi. Faqala laha. Nah, mulailah di sini dites oleh Nabi SAW. Beliau ingin tahu apakah dia orang yang beriman atau bukan.
Faqala laha, maka Nabi SAW berkata kepadanya, Aina Allah, di manakah Allah? Dan ini menunjukkan boleh seseorang bertanya di manakah Allah. Karena sebagian ahlul bid'ah ada yang mengharamkan dan tidak membolehkan untuk bertanya di mana Allah. Mana yang kita ikuti? Nabi SAW yang berkata kepada jariyah, Aina Allah, atau mereka yang mengharamkan. Aina Allah, di manakah Allah? Qalat, maka budak wanita ini mengatakan, Fis sama. Allah SWT fis sama. Bisa diartikan di atas atau alas sama, itu di atas langit. Ini pertanyaan yang pertama. Setelah menjawab dengan pertanyaan yang pertama dan mengetahui bahwasanya berarti wanita ini, ya, ketika dia mengatakan fis sama, berarti dia meyakini tentang keberadaan Allah dan dia meyakini bahwasanya Allah SWT berada di atas. Dari sini diketahui tentang apakah dia ini beriman atau tidak. Berarti dia orang yang percaya tentang adanya Allah dan dia meyakini Allah berada di atas. Kemudian beliau mendatangkan pertanyaan yang kedua, qala man ana? Siapakah aku? Kalau yang pertama tadi tentang syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian beliau bertanya kepadanya, man ana? Karena ini tidak kalah penting dengan yang pertama. Qalat anta Rasulullah. Ya, maka wanita ini ternyata dia mengetahui meskipun dia adalah seorang budak yang mengembala kambing tadi, tapi dia tahu bahwasanya ini adalah Rasulullah. Dan dia mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Yaitu engkau adalah seorang yang diutus oleh Allah yang ada di langit. Engkau diutus oleh Allah Azza wa Jalla yang berada di atas. Allah SWT, dia beriman kepada Allah yang berada di atas, dan dialah yang telah mengutus dirimu dan engkau adalah Rasulullah. Berarti di sini ya isyarat pada syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat yang pertama dalam ucapan dia fis sama, dan syahadat yang kedua dia mengatakan anta Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Qala a'tidha. Beliau mengatakan a'tidha, bebaskan dia. Sudah terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Fa innaha mu'minatun, karena dia adalah seorang yang beriman. Lepaskan dia. Kalau kamu memang niat untuk melepaskan dia, ya untuk sebagai pengganti atas kesalahan dia, karena dia sudah menampar wajah ya budak ini, dan dia ingin mengganti hal tersebut dan ingin terlepas dari dosa kezaliman, dia ingin membebaskan, silakan kau bebaskan budak ini. Fa innaha mu'minatun, karena dia adalah seorang yang beriman. Dari mana beliau menilai bahwasanya wanita ini adalah wanita yang beriman? Dari jawabannya. Pertama, dia meyakini bahwasanya Allah berada di atas, dan yang kedua, meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Berarti meyakini bahwa Allah berada di atas adalah sebuah keimanan. Dan seharusnya demikian orang yang beriman berkeyakinan berdasarkan dalil yang banyak dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa qawlihi, dan sabda Nabi SAW, afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'ak haitsu ma kunta. Haditsan hasan. Sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui, menyadari bahwasanya Allah SWT bersamamu dimanapun engkau berada. Berarti senantiasa dia muraqabah Allah Azza wa Jalla. Ya, senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dan kita tahu bahwasanya derajat ini dinamakan derajat ihsan. Ya, dan dia adalah tingkatan yang paling tinggi, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sehingga beliau mengatakan afdalu, sebaik-baik iman. Dan ini menunjukkan bahwasanya iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka mutafawitun. Kalau iman bisa bertambah dan berkurang, berarti orang-orang yang beriman mereka maratib, mereka bertingkat-tingkat. Ada yang qawiyul iman, ada yang dhaiful iman. Dan ini adalah bantahan bagi yang mengatakan bahwa iman tidak berkurang dan tidak bertambah, dan bahwasanya iman la yatajazza. Anta ta'lama, engkau mengetahui bahwasanya Allah bersamamu. Dan ma'iyah di sini adalah ma'iyah yang umum, ma'iyah yang disebutkan dalam firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan firman Allah, illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ma'iyah di sini adalah ma'iyah umum, yaitu ma'iyatul ilm. Allah SWT bersama kita, yaitu dengan ilmunya.
Bukan berarti Allah SWT berada di mana-mana. Allah bersama kita dengan ilmunya. Dan ayat yang disebutkan oleh Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kalau kita perhatikan, isinya adalah tentang al-ilm, ya, tentang ilmu Allah Azza wa Jalla yang maha luas. Haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada, baik kita sendirian di kamar ataupun kita bersama orang lain di waktu siang maupun di waktu malam, maka ini adalah menunjukkan tentang iman yang tinggi. Ketika seseorang merasa Allah SWT bersamanya dimanapun dia berada, sehingga menjadikan dia dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah, ya, tidak melakukan kemaksiatan meskipun dalam keadaan sendiri, dan tidak meninggalkan kewajiban meskipun tidak dilihat oleh orang lain, karena dia merasa diawasi oleh Allah SWT. Kalau sudah sampai derajat demikian, maka ini adalah afdhalul iman. Baik, dan hadis ini dihasankan oleh Syekhul Islam, beliau mengatakan haditsun hasan. Namun sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mendhaifkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani, ya, di dalam Mu'jamul Kabir, dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan Syekh Utsaimin hafizahullah taala mengatakan isnadnya adalah isnad yang dhaif. Tapi seandainya dia adalah hadis yang dhaif, maka tidak memudarati, karena masalah ma'iyah, sifat ma'iyah bagi Allah Azza wa Jalla telah datang di dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa qawlihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila sholati fa innallaha qibala wajhihi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian menuju salat, maka sesungguhnya Allah SWT berada di depannya, berada di arah depannya. Fala yabsuqanna qibala wajhihi, maka janganlah dia meludah di arah depannya. Maka ini menunjukkan larangan bahwasanya di dalam salat kita dilarang untuk, ya, meludah ke arah depan. Di dalam salat kita dilarang untuk meludah ke arah depan. Wala an yaminihi, dan tidak boleh ke arah kanan. Tidak boleh ke arah depan, karena Allah SWT berada di arah depan. Dan ini tidak menafikan bahwasanya Allah di atas arsy, karena Allah SWT muhit bi kulli syai'. Allah SWT meliputi segala sesuatu. Wala an yaminihi, dan tidak boleh kita meludah ke arah kanan, karena kanan ini adalah tempat yang mulia. Allah SWT memuliakan kanan, maka jangan kita meludah ke arah kanan. Kemudian meludah ke arah mana? Seandainya kita dalam sholat, ya, terpaksa untuk meludah. Beliau mengatakan walakin an yasarihi aw tahta qadami, akan tetapi boleh ke arah kiri atau ke bawah, yaitu ke arah kakinya, kalau memang terpaksa seseorang meludah. Dan ini menunjukkan tentang adab dalam sholat. Tidak boleh seseorang meludah ke arah depan atau ke kanan, dan kalau memang terpaksa meludah, dia ke arah kiri atau ke arah bawah. Seperti orang yang terganggu dalam sholatnya, ya, dan tidak khusyuk di dalam sholatnya, seperti ada yang mengganggu dalam sholatnya, maka disyaratkan dia untuk, ya, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya gerakan yang yasir, yaitu gerakan yang ringan dalam sholat, diperbolehkan. Nah, di sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.